Pada malam hari ini kita semua hadir, Bunda Haya, Prof. Priyatno, Mas David, para petugas manakib Ikhwan wal Akhwat di mana saja berada. Saat ini ada 95 titik. Alhamdulillahilladzi fadolana ala katsirin min ibadil mu'minin. Hadirin Ikhwan wal Akhwat rahimakumullah, di bulan Zulqa'dah, huruf lam itu dimana oleh pengusaha wa ammal lamu fi hadzal syahri allahu. Allahu itu senda gurau, main-main gitu ya, atau perbuatan yang sia-sia. Sebagaimana sabda Nabi, kullu say'in laisa min dzikrillah lahu walaibun. Ya. Setiap sesuatu yang tidak selain zikir itu senda gurau. Masya Allah. Segala apapun kegiatan kita, kalau tidak ada ingat kepada Allah, cuma main-main aja. Perbuatan yang sia-sia. Sesuatu yang melalaikan Allahu itu. Bermain gitu. Sudah gurau gitu. Melalaikan. Banyak firman Allah yang memperingatkan bahaya terhadap lahu ini ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ya. Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi dari harta. Harta kan kita sukai itu, harta ya. Mayoritas gitu, hampir hampir semua makhluk menyukai harta. Terlebih lagi anak. Itu termasuk orang yang rugi kalau tidak ingat kepada Allah. Apalagi yang lain. Ya. Kalau yang lain, perbuat yang lain, lebih rugi lagi kalau tidak ingat kepada Allah. Ya. Jangan melalaikan kamu dari mengingat Allah. Mengapa sampai banyak memperingatkan manusia akan bahaya lahu ini? Ya, karena dengan manusia lupa kepada Allah, maka lupa itu menjadikan ia lupa kepada kampung halamannya. Bermain terus asik ya. Lupa dari mana, sedang di mana, mau kemana, gitu. Menghadapi situasi yang begini hanyut, menghadapi situasi yang begitu hanyut, ya. Nggak ada filter, nggak ada pengingat, nggak ada apa ya warning gitu ya. Beruntung kita semua kalau kita sudah memiliki alat untuk ingat, ya. Alat untuk ingat kepada Allah. Beruntung. Jadi kita punya punya alat gitu. Ketika kita menghadapi begini, ingat sama Allah. Ketika menghadapi begitu, ingat sama Allah. Ketika merasakan begini, ingat kepada Allah. Ketika merasakan begitu, ingat kepada Allah. Nah, ya. Paham kan maksudnya ya? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Ya.
Kalau main terus nggak ada ingatnya, lupa. Lupa kita mau kemana. Gitu. Kalau bahasa kitanya itu lupa diri. Lupa diri. Dirinya sendiri lupa. Lupa kepada dirinya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, dan seterusnya itu ya. Janganlah kamu melupakan dirimu sendiri. Lupa diri. Seolah-olah merasa hidup di dunia ini akan selama-lamanya. Ya bersyukur kita sudah punya alat untuk ingat ya. Padahal semua ini akan sirna. Semuanya akan fana. Semuanya akan nggak ada. Dan ketika itu datang, ya, jadilah ia orang yang celaka. Karena tidak memiliki bekal untuk perjalanan kelak di akhirat. Ya. Kita sudah punya bekal, alhamdulillah. Ya. Jalan yang sudah ada jelas saja, kita masih membutuhkan petunjuk, apalagi jalan yang kita buta sama sekali gitu. Belum pernah gitu ya. Belum pernah. Nah, kita sudah punya alat. Kita sudah punya penerang cahaya. Tadi siang saya membaca suatu penemuan ilmiah. Ternyata setiap makhluk hidup itu memiliki cahaya. Setiap makhluk hidup, terlebih manusia, memiliki cahaya dengan metode apa secara ilmiah, alat yang canggih gitu, bisa terlihat cahayanya manusia itu. Dan dia cahaya itu akan meredup kalau ketika makhluk hidup itu mati. Terlebih kalau makanya kalau kita sering melihat itu, bahkan pernah dipotret itu pengusaha itu cahaya gitu ya. Nah, itu sebenarnya cahaya zikir ya, cahaya zikir. Jadi ketika kita melihat suatu tempat yang kita masih asing, ya, mungkin juga gelap gulita, tidak tahu arah, kita memiliki itu. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Di dunia aja sudah mulai terasa kan, kalau kita menghadapi sesuatu, zikir, tenang. Tidak ada yang lebih mulia, yang lebih agung selain zikir kepada Allah. Tidak ada yang lebih mulia, yang lebih agung selain Allah, dan tidak ada yang lebih mulia, yang lebih agung selain zikir kepada Allah. Wala zikrullahi akbar. Kata pengarang, yang akbar itu bukan hanya Allah, tapi mengingat Allah itu akbar. Maka orang yang mengingat Allah itu ya terbawa. Kita ini semuanya akan kembali ke negeri asal kita, yaitu Allah. Bahasanya negeri asal. Negeri asal kita kembali kepada Allah. Karena kita semuanya berasal dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kayak di dalam hadis itu Allah berfirman, kuntu kanzan mafian fahbabtu an urifa faholaktu holqa. Aku dulu itu, kata Allah, khazanah itu seperti harta, perhiasan, perbendaharaan, atau sesuatu yang sangat berharga ya. Simpanan yang tersembunyi. Lalu aku ingin rindu ya, aku ingin rindu, cinta, senang, suka untuk dikenali. Lalu aku ciptakan makhluk agar mereka mengenaliku melalui aku. Jadi
karena kasih sayang Allah. Sehingga Allah ingin dikenali, ada keinginan, ada rasa rindu, ada rasa cinta, senang, suka untuk dikenali. Maka kita diciptain, gitu. Diciptakan sama Allah. Kun fayakun. Diciptakan. Untuk apa? Untuk mengenal Allah. Mengapa Allah menciptakan makhluk? Apakah Allah butuh dengan makhluk? Tidak. Tidak butuh dengan makhluk. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Saya pernah mendengarkan kajian tafsir dari salah satu guru saya, ya, karena si Allah memiliki sifat-sifat, ya, bil khusus sifat Rahman, sifat Rahim, sehingga harus ada yang menyandar, harus ada yang merasakan sifat Rahman dan sifat Rahimnya Allah itu. Tuh. Nah, maka diciptakan makhluk, gitu. Kalau pensahabat sering sering tanya itu, kenapa Allah menciptakan suara? Karena Allah menciptakan telinga, gitu kan. Jadi kenapa kita diciptakan? Karena Allah memiliki sifat Rahman dan sifat Rahim. Jadi harus ada yang merasakan, ada yang menyandari, ya, menyadari sifat Allah itu. Maka dia menciptakan makhluk agar dapat merasakan kasih sayangnya tersebut. Ya. Oleh karena itu, maka Allah menciptakan manusia. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172 itu udah terkenal sekali, ya, kalau di kalangan kita ikhwan. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Qalu bala sahidna antakulu yaumal qiyamati inna kuna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam, lalu Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Bukankah aku ini dari Tuhanmu? Mereka menjawab, Polu. Mereka tuh menjawab, mereka banyak-banyak itu, banyak makhluk itu menjawab, bala sahidna, kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, kata Allah, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lalai terhadap perkara ini, yakni Tuhan Allah. Maksudnya dulu itu kita ini nggak ada, lalu Allah ciptakan dan hidupkan di dunia. Setelah itu kita akan dikembalikan kepadanya. Dengan catatan kita tidak melupakan perkara keberadaan Tuhan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tadi. Jadi diciptakan nanti akan dikembalikan. Nah, orang yang lupa, lalai, lahu tadi, lupa, lalai, akan keberadaan Allah, terlebih dia tidak mengenal Tuhannya. Nah, itulah orang yang celaka. Coba kita perhatikan, antakulu yaumal kiamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya ketika itu di dunia dulu kami lalai terhadap perkara ini, yakni Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita ini ibarat binatang. Saya menganalogikan ibarat binatang ternak, ya. Pagi hari dilepas ke padang rumput, kemudian sore hari kita akan dikembalikan masuk ke kandang, gitu. Diciptakan, dilepas di dunia itu sibuk dengan lahu permainan-permainan senda gurau, lupa padahal suatu saat akan dikembalikan lagi masuk kandang, gitu. Analoginya begitu, ya. Nah, kita
oleh pengusaha, oleh guru kita, sudah dikasih alatnya. Talqin itu memasukkan alat supaya kita ingat. Jadi tidak melanglang buana, lupa kepada Tuhannya. Ingat, ada pengendali, ya, ada pengendali. Kalau di tataran syariat, kita diciptakan hanyalah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, semua mengartikan demikian. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kembali tadi kepada kuntukan Zan Mafian. Kita di dunia ini diciptakan untuk mengenali Allah. Jangan sampai kita lalai kewajiban kita itu. Maka di dalam kitab Sirul Asror, Tuan Syekh Qadir Jalani menjelaskan ayat 56 surah Al-Zariyat ini, kalimat liya'budun itu bukan seperti terjemahan bebasnya agar beribadah, tetapi ay liya'rifun. Liya'budun, liya'rifun. Kenapa kita diciptakan? Agar ma'rifat kepada Allah. Agar kita mengenal Allah. Maka beruntung. Ya. Kita beruntung sekali kita. Meskipun kain rombeng, ya, meskipun apa namanya itu, kita nggak bisa baca kata pengesaba boro-boro alif alif bengkok alif lurus saja kita nggak tahu gitu, ya, kita semua gitu. Tapi karena kita memiliki ini dipertemukan mayyasha, ya, atas kasih sayang Allah kita dipertemukan sama kekasihnya, khalifahnya gitu. Nah, kita beruntung ada pengendali alat untuk makrifat. Kalau dibahas itu ya sederhana aja, yang makrifat itu ketika kita ingat Allah itu makrifat tuh, makrifat. Tapi makrifat kepada Allah itu dalam sekali, ya, luas sekali. Perjalanan itu namanya. Semakin kita tapaki perjalanan ini, semakin dalam marifat kita kepada Allah, marifatullah. Makin banyak tersingkap rahasia-rahasia sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan kita mampu untuk mempela, mentadaburi, mencontoh, menerapkan, mengimplementasikan di dalam diri kita, di dalam tindakan kita, apapun tindakan kita. Nah, ini ya. Saya kira ini tingkatan-tingkatin di dalam menapai jalan ini. Ada yang sudah paham, tapi masih belum bisa mengamalkan gitu dalam perbuatannya gitu. Nah, itu ya. Semoga kita diistiqomahkan, dimampukan, dibisakan oleh Guru Agung kita. Karena tempat kita bertumpu beliau. Makanya beliau itu tak terkejar, tak terkejar, tak terkejar. Jangan coba-coba mau ngejar abah gitu ya. Tidak akan terkejar zikirnya. Kalau terbang sangat tinggi, kalau menyelam sangat dalam, kalau berlari sangat kencang. Gitu. Tapi kata abah, tidak ada yang tertinggal. Alhamdulillahilladzi fadlana alaihi kasirin min ibadil mu'minin. Ya, kita sudah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat zikir. Bukan hanya diberi alat untuk ingat, tapi kita juga diberikan pembimbing dalam perjalanan kita kembali kepada Allah. Dituntun oleh pengesabah begini, 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 begini. Ya kan?
Kita bisa merasakan sendiri, kadang-kadang kita punya masalah, tiba-tiba pengusaha bilang begini untuk orang banyak, tapi kita mengartikannya buat diri kita, oh gitu. Begitu kan? Kadang-kadang kita terbetik di hati begini-begini, tiba-tiba pengusaha dalam kalam-kalam beliau menyampaikan berlaku umum, tapi buat kita, oh begitu. Semua murid begitu, oh begitu, oh begitu. Mengambil pelajaran bagi dirinya masing-masing sesuai kebutuhan dirinya, ya kan? Begitu kan? Jadi kita sudah merasakan itu bimbingan dari guru agung kita, masya Allah. Kita ini sesungguhnya sedang berjalan, sedang menempuh perjalanan dan kita berjalan dengan orang yang lurus jalannya. Mursyid dari masa ke masa. Sehingga meskipun kita berjalan di dunia yang penuh dengan tantangan dan rintangan, kita tetap istiqomah. Tadi itu ingat ingat istiqomah itu ya. Makanya di dalam Al-Quran, Musa Abah menyampaikan, jadi rijal, ya, jadi rijal, mencetak perempuan jadi laki-laki, tuh, rijal, yang tidak dilalaikan dengan apa? Dengan senda gurau itu tadi di dunia. Ya. Rijalul la tulihim tijaratu wala bay'un an zikrillah wa iqamis salata wa itaiz zakata ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absor. Rijalul la tulhihim, orang laki-laki rijal yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli tadi, dengan harta, dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan wah, pokoknya permainan, kemampuan, kehobian itu tidak dilalaikan dengan jual beli. Maksudnya urusan dunia dari mengingat Allah, tetap zikir, ya, tetap melaksanakan sholat dan tetap menunaikan zakat. Makanya Bunda Haya itu punya bank zakat, ya. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, ketika hari kiamat. Ya. Quran Surah An-Nur ayat 37. Ingat, lalai itu bukan hanya di luar ibadah atau buir mahdoh, kan, tetapi lalai juga ada di dalam melaksanakan ibadah mahdoh, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Pokoknya semuanya itu sudah gurau, main-main, sia-sia, kecuali zikir. Makanya dalam hadis lain, semua segala sesuatu dilaknat kecuali zikir. Zikir kemana? Kepada Allah. Nah, pada saat ibadah, ingatan kita lalai atau tidak ikhlas hanya kepada Allah, terkadang kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Makanya sering kalau ngimam gitu ya, makanya alhamdulillah ada maklumat pengesabah gitu ya. Kita walaupun ngimam kepada orang lain, niatnya ngimam ke pengesabah gitu. Makanya bagi ikhwan yang ngimam ke depan itu sebisa mungkin langgamnya ikut apa, bacaannya ikut apa gitu. Maksudnya apa? Sebagai manifestasi Abah gitu. Jadi ikhwan yang di belakang itu niatnya ngimam kepada Abah gitu. Gitu ya. Belajar, sama-sama belajar ya. Saya juga lagi belajar juga gitu. Ngikutin langgam-langgam Abah itu. Ya, sebagai seperti apa ya, langgam pengesabah enak sekali kan. Fa amma man ata wattaqwa wa sadaqa bil husna wa sanuyassiru lil usra. Wa amma man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiru lil usra. Dan seterusnya itu. Ya, seperti kuliah ayyuhal kafiruna la abudu ma ta'buduna wa la antum ma'buduna ma abud. Ya, itu diulang-ulang gitu ya. Saya pun begitu ngulang-ulang, masih belum pas karena memang intonasi suaranya dengan pengesabah itu beda ininya, apa namanya itu,
not-notnya itu ya, apa namanya, oktav ya, oktav. Ada lagi suara itu kan ada bariton, ada alto, ada sopran gitu. Nah, ya berusaha lah sebisa mungkin ikutin pengusaha Abah. Bahkan di mana titik, di mana koma itu, atau di mana mau wakop, di mana mau diwasol, ditikut pengusaha Abah. Wah, makin berat ini tantangannya ya. Kita ini sebagai murid pengusaha Abah ini ya. Kalau kita harus dipaksa, didorong oleh pengusaha Abah agar kita itu di-upgrade gitu ya. Makin meningkat, semakin belajar gitu. Makanya di pesantren Jagar Aras kemarin, pengesah Abah Jagat aja baru bulan kemarin tuh Alaki sama pengesah Abah baru di ACC gitu ya, bolak balik ngirimkan rekaman gitu. Ya alhamdulillah kalau Ikhwan yang sudah bisa ngikutin. Nah, semoga kita selalu bermunajat ya. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabataka wa ma'rifataka wa atini ma'akabadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.